warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya Rizky Tasfia dengan NIM 2102116028813 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sastrawan dengan karya sastra. Yuk, sastrawan berkomunikasi dengan pembaca dalam bentuk karya sastra. Komunikasi ini masih bisa ditambah lagi, yaitu komunikasi sastrawan dengan karya sastra yang terdiri atas komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri dan komunikasi antara sastrawan dengan karya sastra orang lain. Komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri lebih banyak bersifat fungsional, yaitu manfaat karya sastra yang ditulisnya bagi sastrawan itu sendiri. Dalam studi sastra Welk tahun 1976 mengemukakan fungsi sastra bagi sastrawannya berhubungan dengan poin. Sastra berfungsi menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Hal ini juga berhubungan dengan konsep Horace tentang dulce and utile, yakni bahwa sastra itu indah dan berguna. Karya sastra dimanfaatkan oleh sastrawan sebagai ungkapan keindahan dan menghibur dalam waktu yang luas. Yang paling elementer, dengan berkarya sastrawan dapat mempermainkan bunyi, kata, atau kalimat. Karya sastra hanya hasil bermain-main tanpa keseriusan, walaupun yang demikian jarang. Bisa juga terdapat kondisi dengan berkarya, sastrawan merasakan adanya kepuasan tersendiri. Kepuasan mulai dari menemukan ide itu dalam karya sastra, sampai puas karena karya sastra itu selesai diciptakan, diterima penerbit media massa, hingga puas karena karyanya diterima masyarakat. Secara ekstrim, karya sastra yang digunakan sastrawan sebagai sarana untuk mengungkapkan keindahan dan hiburan adalah karya sastra yang dibuat tanpa memperhatikan apakah sastra itu yang ditulis tersebut berguna bagi pembaca ataukah tidak, apakah mudah dicerna oleh pembaca ataukah tidak. Karya sastra harus berguna dan berfungsi mengajarkan sesuatu. Ada 4 fungsi dari karya sastra. Yang pertama, sastrawan bisa menggunakan karya sastranya untuk berbagai keperluan praktis seperti halnya mencari uang, memperluas pergaulan, dikenal orang, diakui keberadaannya sebagai sastrawan. Yang kedua, sastrawan bisa menggunakan karya sastranya untuk melakukan perenungan sebagai alat untuk memahami dan mencari hakikat hidup manusia, hakikat dari karya manusia, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Ketiga, sastra digunakan untuk menyampaikan ide-ide gagasan, nilai-nilai yang diyakini oleh sastrawan. Yang keempat, sastrawan bisa menggunakan sastra itu untuk propaganda dalam arti yang sempit. Welk mengemukakan istilah propaganda dikaitkan dengan doktrin yang berbahaya yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak dipercaya. Seperti yang pernah dilakukan oleh sastrawan Lekra dalam berkarya sastra yang selalu diabdikan untuk kepentingan partainya. Sastrawan dalam menciptakan karya sastra tidak hanya memperhatikan segi keindahan, bentuk, dan kepuasan pribadi saja, tetapi juga harus mampu dan mau menyampaikan sesuatu yang bermakna dalam karya sastranya. Karya sastra tidak hanya berguna untuk meredakan ketegangan atau emosi tertentu. Karya sastra harus pula menyampaikan kebenaran-kebenaran, baik kebenaran yang berkaitan dengan kebenaran dalam diri karya sastra, maupun kebenaran pandangan sesuai dengan visi sastrawan. Welk tahun 1976 menyampaikan bahwa sastrawan yang bertanggung jawab tidak bermaksud mengacaukan pikiran dengan emosi, serta sesungguhan perasaan dengan pengalaman dan perenungan. Karya sastra orang lain bisa merupakan hubungan pemanfaatan dan penolakan. Karya sastra orang lain banyak yang dimanfaatkan oleh sastrawan dalam menciptakan karyanya, baik pemanfaatan teknik, isi, gaya, atau bahasa dari karya sastra orang lain. Banyak sastrawan yang menulis karya sastra karena sebelumnya membaca karya orang lain, entah karena kagum, tidak puas, atau karena dorongan lainnya.
Apa yang ditulis pengarang tidak bisa lepas sama sekali dengan sastrawan yang mendahuluinya. Setelah membaca karya sastra sendiri, sastrawan sering menggunakannya untuk ide menulis karya sastra lainnya. Seperti sastrawan Putu Wijaya sering menulis novel atau drama berdasarkan karyanya yang telah ditulis sebelumnya. Contohnya karya sastra drama Bila Malam Bertambah Malam dan drama Dalam Cahaya Bulan ditulis kembali menjadi novel berjudul Pabrik. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.